Bini sepuh, adi sepuh, wonten ing tlatah Kawedanan Juwana ingkang tuhu. Aksi unjuk rasa di alun-alun Juwana Kabupaten Pati kembali digelar. Ratusan massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat Pati anti premanisme membakar poster Bupati Pati Sudewo sebagai bentuk kekecewaan. Massa marah atas kekerasan yang dialami aliansi masyarakat Pati Bersatu saat menuntut Bupati Sudewo mundur. Kita harus untuk Kapolres usut tuntas atas pengeroyokan dan pembakaran rumah teman kami. Tangkap siapa pelaku dan dalang dari semua ini. Kedatangan warga pun sempat diterima oleh perwakilan Pemkot Pati. Mereka pastikan keamanan warga Pati. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin keamanan dan diayomi oleh pemerintah, oleh negara. Aksi unjuk rasa terus digelar warga Pati untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo. Hingga kini, pansus belum memutus nasib Sudewo. Keseriusan DPRD Pati pun dipertanyakan warga. Sebelumnya, Bupati Sudewo menjadi sorotan setelah menaikkan PBB Pati hingga 250%. Kebijakan itu memicu amarah warga Pati. Massa pun sempat unjuk rasa besar-besaran menuntut Sudewo mundur. Tak hanya itu, Sudewo juga diduga terlibat korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Bupati Pati ini pun sempat diperiksa KPK sebagai saksi. Kini warga Pati menanti nasib. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo bersama 20 kepala negara lainnya jadi saksi sejarah penandatanganan gencatan senjata Hamas Israel. Setelah kesepakatan dicapai, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel dibebaskan. Jutaan warga Gaza sambut pelepasan sandera. Rata-rata mereka sudah ditahan oleh Israel selama 22 hingga 24 tahun. Usai dibebaskan, para sandera dirawat di kompleks medis Nasir. Dalam kesepakatan antara Hamas dan Israel, pembebasan semua sandera akan dilaksanakan dalam waktu 72 jam. Hamas sendiri telah mengonfirmasi pembebasan 20 sandera Israel. Indonesia menjadi salah satu negara yang berperan besar atas tercapainya gencatan senjata di Gaza. Presiden Prabowo aktif mendorong diakuinya negara Palestina. Prabowo pun datang ke Mesir penuhi undangan untuk hadir dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza. Presiden Prabowo Subianto bersama 20 pemimpin dunia mendukung perjanjian damai Gaza yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Hold up the signature page. Presiden Prabowo pun mendapat apresiasi dari Trump atas perannya dalam perjanjian damai Gaza. Pujian untuk Prabowo pun disampaikan oleh Trump di depan pemimpin dunia yang hadir. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Presiden Prabowo menjadi sosok yang aktif mendorong berdirinya negara Palestina. Pidatonya di sidang umum PBB pun dengan tegas menyatakan dukungannya kepada negara Palestina dan solusi dua negara. Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee
the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Kini setelah perjanjian perdamaian tercapai, bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza pun berdatangan. Bantuan yang berasal dari berbagai negara ini antri untuk bisa memasuki kota Gaza, Palestina. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak ke kargo impor pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sidak untuk mencegah penyelundupan yang kerap terjadi di jalur hijau impor. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ia melakukan sidak di jalur hijau kepabeaan kargo impor Pelabuhan Tanjung Priok. Jalur hijau menjadi target Purbaya dalam sidak kali ini. Pasalnya, Purbaya pernah menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau kargo impor untuk memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Nggak ada, saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak, jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler, tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang mengambil barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Dalam inspeksi mendadak itu, Purbaya sempat memeriksa satu kontainer milik perusahaan Cina. Kontainer itu berisi pakan ternak sebanyak 560 kantong dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Purbaya akan menyiapkan saluran khusus pengaduan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada impor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu ada momen menarik saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak ke Bea Cukai. Menteri Purbaya dengan penuh canda bertanya makna lencana di dadanya. Patroli laut. Yang tadi patroli kapal patroli tadi, Pak. Oh, ini narkotik. Anjing pelacak. Oh tuh. Kinai. Kita punya anjing pelacak. Iya. Oh, tadi nggak ke kandang ya? Iya. Saya pakai ini. Kan saya nggak ada ngomong anjing. Pembinanya, Pak. Pembinanya. Komando, Pak. Bapak bisa ngomong komando. Iya. Makanya anjing takut. Pemirsa, lagi-lagi anggota DPR RI jadi sorotan. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat menjadi 709 juta rupiah per anggota dewan. Setelah DPR memutuskan tidak menaikkan tunjangan perumahan bagi anggotanya, usai didemo besar-besaran di berbagai daerah, kini muncul kabar kenaikan dana reses anggota dewan. Masa reses dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Artinya dalam 1 tahun, setiap anggota DPR menerima dana reses sebesar 2,8 hingga 3 miliar rupiah. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berkomentar mengenai isu kenaikan dana reses. Ia menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkap alasan kenaikan dana reses karena indeks kegiatan dan jumlah dapil yang dikunjungi bertambah dari periode sebelumnya. Ia juga menegaskan dana reses tidak masuk ke kantong anggota dewan, melainkan untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses adalah kunjungan kerja anggota DPR ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pada periode 2019-2024, dana reses sebesar 400 juta rupiah per anggota. Sementara pada periode 2024-2029, dana reses naik hingga 702 juta rupiah per orang atau naik 76%. Masa reses dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Artinya dalam 1 tahun, setiap anggota DPR menerima dana reses sebesar 2,8 hingga 3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Keputusan DPR RI menetapkan kenaikan dana reses menjadi Rp702 juta per anggota mendapat tanggapan masyarakat. Masyarakat tidak setuju karena menilai kinerja DPR kurang maksimal. Wah, itu saya sih dari saya nggak setuju ya, karena melihat dari kinerja DPR juga kurang maksimal, terus banyak di luar sana ekonomi melemah, pedagang-pedagang juga ya kadang pemasukannya juga jadi melemah banget. Ya seenggaknya dibukakan lapangan pekerjaan dulu lah yang maksimal. Sebenarnya begini, kalau ngomongin DPR tuh lihat dulu deh dalam mereka kan kalau nggak salah legislatif ya. Legislatif itu kan badan yang mengesahkan aturan di Indonesia, di Republik ini. Kita lihat di ruangannya di sana, dia penuh atau tidak, dihadiri oleh seluruh anggota DPR atau tidak dalam mengesahkan suatu undang-undang misalnya. Tapi kalau misalnya hanya dihadiri oleh beberapa persen atau sebagian, dan masih banyak kalau saya lihat dari media sosial dan lain sebagainya, terkait apalagi yang terakhir kali ada ricuh dan lain sebagainya, saya rasa sangat tidak elok ya, sangat tidak cocok untuk dinaikkan gitu loh. Menurut saya sih kayaknya terlalu tinggi ya. Kalau lihat dari kinerja DPR itu kayaknya kurang lah, mungkin diperbaiki dulu lah kinerja dari DPR-nya, baru boleh dinaikkan. Mungkin tanggapannya emang kinerja DPR sendiri seperti apa Mas, tanggapan sebagai warga Mas? Kalau saya sebagai warga sih kayak nggak ngerasa dampaknya ke masyarakat ya, kecuali kalau kita udah kayak apa ya, kesejahteraan masyarakatnya diperbaiki lah. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tolak minta maaf dan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Gugatan Rp125 triliun terhadap Gibran pun dilanjutkan. Mediasi gugatan perdata Rp125 triliun yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Dari hasil mediasi disebut Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak kabulkan tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar Rp125 triliun ke negara. Pemirsa, mulai 2026 barang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat baik halal maupun non halal. Barang yang masuk tanpa keterangan produk akan dinyatakan ilegal. Pemerintah memperketat produk-produk luar negeri yang masuk Indonesia. Mulai 2026 nanti, barang impor yang masuk Indonesia wajib bersertifikat halal dan non halal. Hal ini untuk melindungi konsumen Indonesia. Barang tanpa sertifikat dan keterangan produk akan dinyatakan ilegal. Beredar banyak pada beberapa hari ini di mana ada kata-kata yang dikatakan oleh para penjahat, para pemecah belah, para pengadu domba, disebarluaskan melalui buzzer bahwa saya dituduh mengatakan produk yang tidak halal itu ilegal. Tidak demikian. Yang saya katakan adalah 2026 ini berdasarkan Undang-Undang 33 2014, berdasarkan PP 42 2024 bahwa produk yang didistribusikan di Indonesia, diperjualbelikan, dibuat, masuk ke wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal kalau dia halal, atau wajib diberi tanda non halal kalau itu non halal. Jadi kalau ada produk tanpa ada ingredients, produk itu tanpa ada keterangan, produk itu diperjualbelikan, jelas produk itu ilegal.
Itu yang saya katakan sebenar-benarnya. Boleh dilihat di semua sosial media atau berita yang mengutip. Tapi dipotong, lalu disebarluaskan. Siapa kalian ini sebenarnya? Gemar sekali memecah belah bangsa. Gemar sekali mengadu domba. Hentikanlah. Rakyat sudah cerdas. Tidak mungkin keluar dari mulut seorang kepala badan demikian. Tidak mungkin. I guarantee you. Mohon teman-teman sekalian lebih berhati-hati dan bijak dalam mengutip berita dan menyebarluaskannya. Terima kasih. Sementara itu, saat ini marak produk halal dari luar negeri. Hal ini disayangkan lantaran seharusnya produk halal di Indonesia dikuasai produk dalam negeri. Paradoks dengan yang kenyataannya bahwa ternyata halal food itu kita punya import kita justru dari negara-negara seperti Tiongkok, Australia dan lain-lain. Nah, ini PR kita semua, PR kita ke depan bahwa ternyata opportunity di halal food ini mungkin mulai dari regulasi, kemudian ini pasti stakeholder akan banyak sekali yang dilibatkan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono resmikan SMA Pradita Dirgantara di Boyolali, Jawa Tengah jadi Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda hadir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap menghadapi tantangan global. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Wakil Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Gubernur Jawa Tengah meninjau SMA Pradita Dirgantara di Boyolali, Jawa Tengah. Sekolah ini diresmikan menjadi salah satu dari 12 sekolah Garuda Transformasi tahun ajaran 2025-2026. Di sekolah ini, para siswa akan dibimbing menjadi SDM unggul dan memiliki karakter kepemimpinan. SMA Pradita Dirgantara ini menjadi salah satu dari sekian banyak, ada 12 sekolah yang dianggap sebagai transformasi sekolah Garuda. Ada 4 yang baru di seluruh Indonesia dan akan terus diperkuat dan ditambah di masa-masa mendatang. Ini sebuah visi besar dan juga kebijakan yang strategis yang dicanangkan dan dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan kami tentunya ingin menjadi bagian untuk memberikan penguatan. Program Sekolah Garuda Transformasi adalah visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sekolah unggul secara merata di seluruh daerah, yakni dengan meningkatkan kualitas SDM hingga pendidikan tinggi, utamanya di bidang sains, teknologi, dan matematika. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, jika biasanya apel pagi para aparatur sipil negara menggunakan seragam dinas, berbeda hal dengan ASN di Tangerang. Mereka mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah untuk merayakan Hari Jadi Kabupaten Tangerang. Jaga kerukunan dan toleransi antar etnis masyarakat diperagakan oleh para ASN Kabupaten Tangerang. Para ASN Tangerang tampil mengenakan beragam pakaian adat khas daerah saat apel pagi di lapangan Maulana Yuda Tiga Raksa, mulai dari Aceh hingga Papua. Parade budaya sendiri bagian dari rangkaian HUT Kabupaten Tangerang yang ke-393. Pakaian multi etnis dikenakan sebagai bentuk menjaga kerukunan dan toleransi antar penduduk, cermin kebinekaan sesama anak bangsa. Kenapa kita menggunakan bervariasi terkait dengan pakaian adat di Nusantara ini? Ini sebagai bentuk kepedulian sekaligus juga tertanam rasa cinta kita kepada negara Republik Indonesia. Menggunakan pakaian Nusantara, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, ada dari Sumatera, Jawa, Ambon, dan Papua, semuanya. Pemerintah berharap keberagaman etnis dan budaya menjadi kekuatan bersama dalam memajukan Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan.
Sementara itu, peringatan hari ulang tahun ke-26 Maluku Utara yang jatuh pada 12 Oktober 2025 tidak hanya haru, tetapi juga pilu. Di tanggal yang sama, Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda, kehilangan suaminya Benny Laos dalam kecelakaan perahu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Sabrina Hasila dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Air mata Sherly jatuh karena di tanggal yang sama di tahun 2024, Sherly harus kehilangan suaminya, Benny Laos. Di depan warga Maluku Utara yang hadir, Gubernur Sherly bercerita detik-detik saat suaminya meninggal dunia. Almarhum pergi 12 Oktober pun bootnya Pemprov Maluku Utara. Ketika kapal itu meledak, saya lagi dalam kapal lagi mencari foto mana yang saya mau posting untuk mengucapkan hut Pemprov waktu itu. Dan tiba-tiba ada ledakan dan saya terlempar. Saya berdoa dengan semua iman yang saya miliki sebagai ciptaan Tuhan. Bapak orang baik, Bapak menolong semua orang. Tidak mungkin seorang Benny Laos akan pergi seperti ini di tempat seperti ini. Tidak mungkin. Sebelumnya, kapal cepat yang ditumpangi Benny Laos terbakar di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Talibu, Maluku Utara. Dalam insiden yang terjadi pada 12 Oktober 2024,